Tanpa basa-basi, yuk mari bersama-sama kita simak update video terbaru edisi 18 April. Seperti apa keseruannya? Yuk kita intip, check it dot. Segmen pertama, keluh kesah VTuber. Nah, itu dia, ilmu agamanya yang mana nih? Mereka cuma seperti makan prasmanan, ambil yang disukai aja. Padahal agama mengatur soal bisnis itu ketat banget, dan banget. Hati-hati dengan penipuan berkedok membagi link dan kode referral hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Maka dari itu, mainkanlah APK yang ada di Play Store dan yang sudah punya reputasi positif. Nah, pemahaman itulah yang perlu ditanam di kepala Anda. Sekarang Gus Ngibul jadi dukun, jualan gelang sama minyak pelet. Hihihi. Dulu member Picup ngaku auto pebisnis digital, cuma gegara main APK money game, terus dapat duitnya, tanpa mikirin itu duit skemanya gimana. Si Batu Akik dari dulu juga dukun, cuma bawa-bawa agama, ngeri bener sama orang kayak gitu. Namanya juga orang-orang tua gaptek yang mimpi punya bisnis masa depan. Bulan April sudah mau habis nih. Belum ada tanda-tanda Mr. Jack God mampir ke Indonesia. Gimana ini, wahai hati Sukirman? Dikelaskan aja lah, biar hati ini plong, ya toh? Kalau next time Picup on, ya syukur alhamdulillah. Ayo coba sebutkan perubahan besar yang sudah dilakukan Picup selama ini. Nggak ada kan? Hanya mampu menyimak aja dan tak mampu berkata apa-apa lagi mengenai Picup. Semua masa depan Picup kembali kepada pihak-pihak yang mengurus Picup sekarang ini. Mau lebaran nggak punya duit, untung ada Picup. Tanggal 31 April 2022 tinggal sebentar lagi guys. Yuk VTuber tetap optimis Picup bakal on dengan server berteknologi Adaptive Cruise Control. Ngeri kali, Adaptive Cruise Control. Dalam dunia Ponzi tidak ada orang pandai. Mulai dari member, leader, sampai founder atau ownernya, semuanya adalah orang-orang bodoh. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi non-VTubers. VTubers tidak wajib puasa karena akalnya kurang sehat. Nah loh, serius nanya, apakah malam ganjil nanti Picup bisa on? Selamat VTuber, persiapkan diri menyongsong hari pencairan pipi Anda. Ha! Dulu dikatain haters, dinasihatin susah. Sekarang menyesalkan yang udah fast track. Hahaha, mampus lo. Makanya backdong tetaplah backdong. Kenapa ada Picup? Karena masih banyak orang dungu dan pemalas. Orang-orang buta literasi yang pengen cepat kaya tanpa mau kerja. Dan ketika member bangkrut, apakah ada simpati dari leader? Tentu tidak kan? Janji tinggallah janji. Semua omongan leader adalah tipuan. Waspadalah. Tandai nama dan profil mereka dan jangan mengulang kedunguanmu. Berkat motivasi yang diberikan setiap hari tanpa lelah, akhirnya sekarang Wilbert, Yunita, dan leader-leader lainnya bebas dari kejaran member dan jeratan hukum. Uang fast track pun lenyap. Motivasi tidak akan membuat uang fast track kalian kembali. Jadi pinter dikit dong, cerdas dikit. Seorang pengemis lebih bermartabat daripada penjahat Picup. Bener apa bener? Para bebek dungu di mana yang ngumpulnya? Penasaran? Basecampnya di mana ya? Yang namanya bisnis itu pasti butuh sumber daya alias modal. Entah itu modal skill, modal aset, atau modal kapital. Jadi kalau ada yang nawarin bisnis tanpa modal dengan penghasilan yang fantastis, bisa dipastikan itu adalah abal-abal. Apalagi kalau postingannya sudah nge-spam, repost, dan kopas. Dan dengan emot warna-warni sambil pamer foto uang, mobil, rumah, dan public figure. Public figure di sini misalnya aparat, pejabat, dan tokoh agama. Bisa dipastikan itu adalah bisnis tipu-tipu. Ikuti aja bisnisnya kalau mau bangkrut. Hah. Jangan kira leader kalian itu orang kaya. Tidak, mereka semua itu adalah orang kiri. Loh, kenapa kiri? Karena mereka bodoh dan pemalas. Terus dari mana mereka bisa makan? Ya, dari menipu.
Mereka semua nggak bisa makan tanpa menipu. Makanya gabung dulu biar tahu sistemnya, baru komen. Ini belum join aja udah keluar-keluar, gimana sih? Kangen nih sama abang ganteng Asep Jos yang omsetnya tiap hari ratusan juta dari Picup. To the point aja, Picup kapan on ya? Jangan ada bla 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 segala. Percuma juga sih, buang-buang waktu aja. Oke, sekarang saatnya kita menyimak motivasi VTuber. Jika tindakan Anda menciptakan warisan yang menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih banyak, untuk belajar lebih banyak, melakukan lebih banyak dan menjadi lebih banyak, maka Anda adalah pemimpin yang hebat. Hanya lakukan apa yang hatimu katakan padamu. Lanjutkan perjuangan, wahai para pejuang tangguh. Percayalah, donasi perjuangan yang Anda berikan bisa menyelamatkan hidup masyarakat yang terkena dampak masalah selama ini. Pejuang berpikir dan berbicara tentang solusi, sedangkan pengikut berpikir dan membicarakan masalah. Maka carilah solusi dalam setiap masalah, bukan cari masalah dalam solusi. Faham toh? Lebah tidak membuang waktu mereka untuk menjelaskan ke lalat mengapa madu lebih baik daripada kotoran. Ingatlah itu, setiap kali ada orang yang berusaha menghentikanmu dari mengejar impianmu, maka abaikanlah dia. Satu hal yang perlu Anda ingat, tidak ada orang yang sukses dalam waktu sehari. Catat. Ingat kawan, pemahaman dan pengetahuan Anda menentukan masa depan Anda. Keputusan Anda saat ini sangat menentukan masa depan Anda. Catat lagi. Nggak usah kebanyakan kreatif, apalagi kebanyakan mikir. Malah bikin gagal loh. Mereka akan terus berusaha untuk mendinginkan semangat juangmu dan bilang kata-kata racun ini kepadamu. Kata-kata racunnya misalnya, itu kan tidak mungkin tercapai. Ah, kamu bermimpi terlalu tinggi, nanti jatuhnya sakit loh. Realistis aja lah, gak mungkin kamu kan miskin. Dan bla 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 bla, lain sebagainya. Apapun yang mereka katakan kepadamu, semuanya itu tak akan berpengaruh jika kamu tidak mengizinkan mereka mempengaruhimu. So, tetap fokus. Jika kamu bisa memimpikannya, maka kamu pun pasti bisa mencapainya. Jangan peduli dengan kata-kata orang-orang yang ingin melemahkanmu. Teruslah fokus pada tujuanmu. Uang akan selalu mengikuti tuannya, sedangkan manusia harus mengikuti mimpinya. Jangan lupa, kalau kesalahan terbesar adalah tidak pernah melakukan kesalahan dan belajar darinya. Jadilah seperti kopi yang tetap dicintai tanpa menyembunyikan rasa pahitnya. Belajarlah ikhlas pada gula di secangkir kopi, karena ia rela tak disebut meski menghilangkan rasa pahit itu sendiri. Dari kopi kita bisa belajar bahwa rasa pahit itu dapat dinikmati. Jangan meragukan dirimu sendiri, karena tanpa kamu sadari, kamu lebih kuat dari dugaanmu selama ini. Catat lagi. Jadilah seperti lilin yang sanggup menerangi semua orang di tengah-tengah kegelapan. Untuk mengejar mimpi tidak harus menunggu dukungan dari semua orang. Hanya butuh satu orang saja yang yakin, yaitu dirimu sendiri. Semangat kejar mimpimu, tidak perlu terburu-buru. Fokus dan lakukan satu langkah kecil secara konsisten. Terkadang orang pintar nggak sadar kalau dirinya terlalu kepinteran, alias goblok. Bukan nasibku yang buruk, tetapi pola pikirku yang mengakibatkan harus bekerja seumur hidup. Jauhkan dulu kata-kata susah. Jauhi juga kata-kata mempengaruhi tindakan kita. Dan tidak ada keuntungan dari kata-kata negatif yang kita ucapkan. Optimis, action gila-gilaan bagi yang siap sukses. Ikuti SOP, sabar, ikhlas, dan doakan. Semoga keranjang Paskah Anda dipenuhi dengan sukacita, kesehatan, dan kedamaian musim ini selalu. Kamu nggak akan pernah tahu besarnya potensi sebuah peluang jika kamu nggak mencobanya terlebih dahulu. Untuk sukses dalam berbisnis, kamu perlu kesabaran. Jika kamu nggak menyerah, artinya kamu punya kesempatan. Karena menyerah adalah kegagalan terbesar di dunia.
B.J. Habibie pernah berkata, keberhasilan bukan milik orang yang pintar, tapi keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Catat. Hidupmu adalah 100% tanggung jawabmu. Makanya doronglah dirimu sendiri karena tidak ada yang akan melakukannya untukmu. Betul, 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 betul. Oke lah kalau begitu. Sekian dulu update YouTube kali ini. Terima kasih sudah menyimak. See you.